Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana hari ini, Rabu tanggal 8 Maret 2023, dimulai. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Sekretaris dan Anggota Senat Universitas Nusa Cendana memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Rapat Senat terbuka luar biasa. Upacara pengukuhan Guru Besar ke-40, Profesor Dr. Hewan Max U.S. Sanam MSc, bidang ilmu mikrobiologi dan parasitologi pada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana hari ini, Rabu 8 Maret 2023, dibuka oleh Sekretaris Senat Universitas Nusa Cendana. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat senat terbuka luar biasa pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Mikrobiologi dan Parasitologi atas nama Profesor Dr. Hewan Max Urias Ebenhaiser Sanam MSc, Profesor ke-40 pada Universitas Nusa Cendana pada hari ini, Rabu tanggal 8 Maret tahun 2023, saya nyatakan dibuka secara resmi. Nama Profesor Dr. Hewan Max Urias Ebenhaiser Sanam MSc. Jabatan fungsional Guru Besar. Pangkat Pembina tingkat 1. Golongan ruang 4B. NIP 1965 0308 199003 1013, NIDN 000803651, tempat dan tanggal lahir Kupang 8 Maret 1965, agama Kristen Protestan, identitas keluarga istri Dr. Hewan Hembang Murni Pancasilawati, anak ke-1 Serlinda Christine Aldira Sanam, kedua Fiona Mariana Dewi Sanam, nama ayah Bastian Bermadus Sanam, nama ibu Mariana Sanam Kedo almarhum. B. Riwayat pendidikan. 1. SD Gemit Kuanino Kupang, tamat tahun 1976. 2. SMP Negeri 1 Kupang, tamat tahun 1980. 3. SMA Negeri 1 Kupang, tahun 1980 sampai dengan 1981. Kemudian transfer ke SMA Negeri 6 Surakarta, Jawa Tengah, tamat tahun 1983. 4. Jenjang S1 pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM, tamat tahun 1987. 5. Jenjang profesi pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM, tamat tahun 1989. 6. Jenjang S2 pada James Cook University of North Queensland, Australia, tamat
tahun 1997. 7. Jenjang S3 pada Fakultas Kedokteran Hewan UGM, tamat tahun 2015. C. Riwayat pekerjaan. 1. Kepala Laboratorium Mikrobiologi dan Parasitologi Fapet Undana tahun 1998 sampai 2005. 2. Sekretaris Indonesia Australia Eastern Universities Project tahun 2000 sampai 2004. 3. Ketua Forum Koordinasi dan Kerjasama 8 Perguruan Tinggi FK8 PT Undana tahun 2004 sampai 2006. 4. Kepala Hubungan Internasional IRO Undana tahun 2006 sampai 2010. 5. National Coordinator for SIM4 Project tahun 2007 sampai 2010. 6. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Undana tahun 2013 sampai 2018. 7. PLT Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Undana tahun 2018 sampai 2021. 8. Wakil Rektor Bidang Akademik Undana tahun 2018 sampai 2021. 9. Rektor Universitas Nusa Cendana periode tahun 2021 sampai 2025. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 8 bulan Maret tahun 2023, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor dan tanggal tertulis terbaca. Maka saya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan ini mengukuhkan Saudara Dr. Hewan Max Ureas Ebenheiser Sanam MSc sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Mikrobiologi dan Parasitologi Profesor ke-40 pada Universitas Nusa Cendana. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kiranya Guru Besar disilakan duduk kembali. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Hewan Max U.E. Sanam MSc. Selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Asintel Kejati NTT, wakili Kejati NTT, Bapak Wali Kota Kupang, unsur pimpinan TNI, Bapak Kepala LL2 Dikti Wilayah 15, yang saya hormati dan muliakan Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Nusa Cendana, para guru besar yang saya hormati dan banggakan. Persahabat pimpinan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur,
yang saya hormati dan banggakan, saya muliakan Ibu Sekretaris Dirjen Dikti, dalam hal ini mewakili Bapak Dirjen Dikti. Sekjen Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia mewakili Ketua Pengurus Besar PDHI, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, unsur mitra BUMN dan BUMD, para rohaniawan, para sahabat, kolega dosen, tenaga pendidik lingkungan Universitas Cendana, pimpinan Undana, pimpinan unit yang saya hormati, keluarga besar Sanam Kedo, seluruh rumpun keluarga Keketoran Mampait yang hadir dalam forum yang berbahagia ini. Singkatnya, seluruh hadirin yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita dipertemukan dalam forum yang sangat bersejarah bagi saya dan keluarga, mungkin pastinya juga bagi keluarga besar kami, keluarga Sanam Kedo dan seluruh keluarga yang terhimpun di dalamnya. Pada momentum yang sangat bermakna ini, perkenankanlah saya memanjatkan puji dan ucap syukur tiada henti kepada Allah yang Maha Agung. Hanya karena kemurahan, kasih dan bimbingannya, saya diperkenankan untuk sampai pada tingkat pencapaian ini, dan saat ini diperkenankan untuk berdiri di mimbar ini dalam sidang senat terbuka Universitas Nusa Cendana di hadapan hadirin yang mulia untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar di bidang mikrobiologi dan parasitologi pada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak ke belakang akan pandemik yang baru saja kita lalui bersama, dengan berbagai perasaan dan pengalaman yang mungkin mencekam, menyedihkan, atau bahkan menakutkan dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini. Pandemik telah menyentak kesadaran masyarakat modern yang sebelumnya lebih berfokus kepada beragam kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 yang serba digital dan Internet of Things. Masyarakat digital lebih dikhawatirkan dengan perang cyber dan drone, sehingga tidaklah mengherankan jika kebanyakan negara memilih untuk memperkuat infrastruktur pertahanan mereka terhadap cyberware dan droneware dan teknologi IoT atau Internet of Things lainnya. Namun saatnya sekonyong-konyong tiba. Musuh yang tidak diperhitungkan atau disadari itu datang menyerang. Ia adalah jasad ternik tak kasat mata berdiameter 120 nanomikron, memporak-porandakan sistem kebal manusia yang memang saat itu berada di level 0. Pada awalnya ia tidak dapat dikenali karena memang kita tidak memiliki kesiapan, baik itu pengetahuan maupun keterampilan dalam penanganan agen asing ini. Hingga pada akhirnya kita berhasil mengidentifikasi patogen tersebut sebagai virus SARS-CoV-2 dan penyakitnya dinamakan COVID-19. Sebagian besar kita lupa bahwa penyakit menular yang sangat mematikan masih muncul bahkan di era modern ini. Beberapa orang bahkan menganggap pandemik hanya sebagai cerita horor atau konspirasi dan tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah penyebarannya.
Jika saja kita sebagai manusia modern lebih waspada, kita bisa mengingat bahwa pandemik serupa pernah tercatat dalam sejarah manusia, yaitu di tahun 1918 ketika virus influenza A H1N1 menyebabkan kurang lebih 50 juta orang di seluruh dunia meninggal. Ada terjadi serangkaian pandemik pada waktu itu, dan yang terakhir sebelum pandemik 2020 adalah pandemik tahun yang kita bisa lihat di gambar sana. Gambar ini adalah 2009, yaitu pandemik flu H1N1 yang juga disebabkan oleh virus influenza, dan kurang lebih 300.000 orang meninggal dunia. Sampai saat ini, atau setidaknya data terakhir WHO mencatat bahwa per 28 Februari 2023 COVID-19 data menunjukkan bahwa 758 juta orang positif terinfeksi oleh COVID, dan hampir 7 juta orang meninggal dunia di seluruh dunia. Ancaman akan munculnya potensi pandemik baru adalah nyata akibat perubahan iklim global, mutasi genetik mikroba, intensitas kontak manusia dengan hewan liar yang semakin tinggi, akibat perubahan perilaku, mobilitas hewan dan orang yang semakin tinggi, dan faktor-faktor pemicu lainnya. Namun optimisme haruslah tetap dibangun bahwa dengan kekuatan iptek yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman kita akan pandemik sebelumnya, COVID-19, kita akan lebih siap dalam mencegah kejadian ataupun lebih tanggap dan sigap dalam penanganan dan pengendalian pandemi baru. Peran mikrobiologi veteriner dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyakit emerging ini menjadi judul yang saya ambil berdasarkan dengan latar belakang yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hadirin yang terhormat, dalam 30 menit ke depan saya akan memberikan ulasan dan pandangan saya tentang peran mikrobiologi, khususnya mikrobiologi veteriner dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian penyakit emerging melalui peran identifikasi mikroba patogen baik secara fenotipik maupun genotipik atau molekuler untuk tujuan surveillance dan penegakan diagnosis, monitoring keamanan pangan, serta kontribusi mikrobiologi dalam penelitian dan pengembangan teknik deteksi penyakit, pengembangan vaksin dan obat, serta identifikasi tantangan dan strategi optimalisasi infrastruktur dan suprastruktur untuk mengefektifkan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging. Aspek mikrobiologi veteriner yang saya maksudkan di sini tidak hanya sebatas komponen ilmu atau sains semata, tetapi juga tercakup di dalamnya aspek sumber daya manusia atau mikrobiolog dan infrastruktur beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Penyakit emerging hewan dalam beberapa tahun terakhir telah dikaitkan dengan kejadian wabah yang berkonsekuensi serius terhadap kesehatan hewan dan manusia. Organisasi Dunia Kesehatan Hewan atau World Organization for Animal Health mendefinisikan penyakit emerging sebagai infeksi atau investasi baru yang dihasilkan dari evolusi atau perubahan agen patogen atau parasit yang telah ada sebelumnya, yang menyebabkan perubahan pada cakupan hospesnya, patogenisitas atau strain, atau infeksi atau investasi yang diketahui menyebar ke wilayah atau populasi baru, atau agen patogen yang sebelumnya tidak dikenal atau penyakit baru untuk pertama kali didiagnosis dan berdampak signifikan pada kesehatan hewan atau masyarakat. Selain dampak yang merugikan bagi kesehatan hewan, penyakit hewan dapat berdampak langsung pada kesehatan manusia. Sekitar 75% penyakit hewan yang muncul akhir-akhir ini bersifat zoonosis. Artinya,
dapat terjadi penularan secara alamiah dari hewan ke manusia. Dan sekitar 60% semua patogen pada manusia berasal dari hewan. WHO mengumumkakan daftar penyakit emerging yang memiliki potensi zoonotik dengan agen penyebabnya virus, bakteri, atau parasit. Penyakit viral emerging dapat saja kita sebut avian influenza, Ebola, Nipah virus, viral hepatitis, rabies. Penyakit bakterial emerging dapat kita sebut antraks, brucellosis, salmonellosis, botulisme, dan sebagainya. Guru besar oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Cici Sri Cayandari, PhD, disaksikan oleh Senat Universitas Nusa Cendana. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan guru besar yang dikukuhkan dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Jones, Milk, Steve Milk. Baru lebih tua. Hah? Steve. Ya, soalnya greget lagi dulu. Sambutan Pelaksana Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera serta salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur NTT Dr. Jose Naesoi. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Senior Insinyur Eston Funai, Wakil Gubernur periode 2008-2013. Yang saya hormati Bapak Kapolda NTT, yang saya hormati Bapak Asintal Kejati NTT, yang saya hormati Bapak Wali Kota Kupang, kemudian yang saya hormati tentunya Rektor Universitas Nusa Cendana, Profesor Mars Urias Ebenheiser Sanam MSc, yang saya hormati Senat, Sekretaris Senat, serta para anggota Senat, Bapak Ibu Guru Besar, yang saya hormati juga Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Nusa Cendana, yang saya hormati Rektor Universitas Timor, Unimor, Bapak Ibu juga yang saya hormati Ketua Kepala LLDT 15, Sekjen Persatuan Dokter Hewan Indonesia, yang saya hormati juga ini khusus karena Pak Rektor atau Profesor Mars Urias berasal dari kedokteran hewan, ini Bapak Dokter Hewan, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan ya. Kemudian Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UGM, di mana beliau lulus dari UGM. Kemudian Bapak Ibu Mitra Universitas Nusa Cendana, baik yang dari perbankan, BUMN, BUMD, serta tentunya yang saya hormati ini keluarga dari Profesor Max Urias Ebenheiser
Ibu dan juga putri-putrinya serta keluarga besar dari Bapak Max Ureas Ebenheiser Sanam. Serta yang tentunya saya banggakan adik-adik mahasiswa yang tampak cerah dengan jas alma mater warna kuning. Tetap semangat ya. Jadi pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan yang telah mempertemukan kita secara tatap muka, dan juga ini mungkin ada yang hadir secara daring. Saya ucapkan juga selamat pada salam bagi Bapak Ibu yang hadir secara daring. Kita berbahagia bahwa kita bisa bertemu pada kesempatan ini dalam rapat senat terbuka luar biasa Universitas Nusa Cendana dalam acara tunggal pengukuhan jabatan guru besar kepada Profesor Dr. Hewan Max Ureas Ebenheiser Sanam Magister Science di bidang mikrobiologi dan parasitologi pada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Hadirin yang kami hormati, Universitas Nusa Cendana Kupang di awal tahun 2023 ini luar biasa sekali prestasinya, telah menghasilkan 10 orang dosen sebagai guru besar dengan jabatan akademik yang tertinggi, dan ini suatu kehormatan bagi saya dapat mengukuhkan Profesor Dr. Hewan Max Ureas Ebenheiser Sanam MSc yang kebetulan adalah Rektor Universitas Nusa Cendana sebagai pengukuhan pertama guru besar di tahun 2023 ini, yang sekaligus ini adalah momen yang luar biasa karena kebetulan Profesor Max Ureas pada hari ini tepat berulang tahun yang ke-58. Selamat ulang tahun Pak Rektor, salam sehat, semoga selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses dalam membangun dan membawa Universitas Nusa Cendana ke depan. Dengan pengukuhan ini, Profesor Dr. Hewan Max Ureas Ebenheiser Sanam MSc menjadi guru besar Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Aktif yang pertama, luar biasa. Ini artinya pecah telur gitu ya untuk Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, sehingga Profesor Max Ureas Ebenheiser Sanam sebagai doktor atau guru besar pertama di Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan. Dan ini juga merupakan guru besar yang ke-40 di Universitas Nusa Cendana. Profesor Max Ureas Ebenheiser ini merupakan guru besar yang saat ini telah menunjukkan prestasi dalam bidang keilmuannya dengan 7 dokumen publikasinya itu terindeks Scopus, serta beliau telah memiliki hak indeks dalam Scopus yang sekaligus juga seperti yang saya sampaikan, ini adalah mengawali pengukuhan guru besar pertama di tahun 2023 untuk Universitas Nusa Cendana. Kami berharap bahwa pengukuhan guru besar ini kedepannya terus-menerus selalu bertambah di akhir sampai pada selanjutnya, dan terutama pada tahun-tahun ini, karena Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu dengan adanya terbit Permen PAN 1 tahun 2023, nanti pastinya skema untuk pengusulan guru besar, penetapan guru besar akan ada perubahan. Kami berharap bahwa pada tahun ini sudah sebelum Juni 2023, mohon ini Pak Rektor juga terus mendorong seluruh SDM yang ada di Universitas Nusa Cendana untuk segera mengajukan atau mengusulkan guru besarnya. Bapak dan Ibu sekalian, secara pribadi saya mengucapkan selamat kepada Profesor Max Sanam atas capaian yang luar biasa ini, sehingga menduduki jabatan tertinggi secara akademik, dan juga kepada segenap keluarga, ini Ibu Sanam maupun putri-putrinya,
karena pencapaian tersebut tentunya tidak mungkin terlepas dari dukungan keluarga. Dan kita berharap semua bahwa dengan capaian yang tertinggi atas pengukuhan guru besar ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi toladan bagi putri-putri beliau. Pengukuhan Profesor Max sebagai guru besar ini semoga dapat menginspirasi juga para akademisi lain di Undana, apalagi beliau ini adalah seorang pemimpin perguruan tinggi dan tentunya dengan kemauan yang keras pasti akan mampu untuk mencapai jabatan guru besar. Perlu kita sadari bahwa pencapaian guru besar ini bukan hanya capaian individu seorang akademisi, namun juga menjadi capaian penting bagi institusi perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya juga menyampaikan selamat kepada Universitas Nusa Cendana, khususnya Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, atas pengukuhan guru besar pertamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan adalah fakultas termuda di Universitas Nusa Cendana, di mana Profesor Max termasuk yang terlibat aktif sejak pembentukan fakultas ini. Hadirin yang berbahagia dan juga adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 disebutkan bahwa guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Pasal ketentuan umum ini mungkin apabila kita baca hanya tampak untuk memaknai kegurubesaran itu sebagai bagian dari jenjang jabatan yang ditunjukkan oleh aktivitas mengajar. Namun sebenarnya tidak demikian, karena pasal tersebut harusnya dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan pengertian dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang dengan tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan juga harus dipenuhi lewat karya-karya inovatif, kontribusi nyata untuk menjadi seorang profesor paripurna. Sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Joseph Adrianus Naisoi, MM. Ibu Sekretaris Dirjen Prof. Cipin, NTT ini sudah dijuluki sebagai Nusa terindah toleransinya, Bu. Jadi kalau saya memberikan salam, yang semua yang hadir tidak membalas salam, berarti dia bukan orang Indonesia. Mengapa kami menerapkan toleransi, Bu? Karena di dalam Muslim, dalam Al-Kafirun 6 mengatakan lakum dinukum baliyati. Di orang Kristen ada cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di Pitaka, Hindu juga ada, Buddha juga ada, Konghucu juga ada. Jadi terimalah salam kebinekaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek dan Teknologi RI, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Profesor Cicik. Yang saya hormati Forkompinda, ini Prof hadir semua lengkap, Forkompinda hadir lengkap. Yang saya hormati Wakil Gubernur 2008-2013, ya, saya hanya penggantinya, Bapak Estor Ayu, para rektor universitas yang lain yang hadir di sini, banyak para rektor di sini, saya lihat saya tidak sebut satu persatu. Kemudian para undangan yang lain, tapi saya sebelum undangan saya harus salam dulu Sekretaris Senat
dan para senat Universitas Nusa Cendana, para guru besar yang hadir di sini, dan keluarga dari Profesor Dr. Mas. Ini ada ibu tercinta, mungkin ada orang tua juga yang ada istri tercinta, ada anak tercinta, bapak mama, kakak adik, saudara-saudara sekalian. Setiap kali kalau saya ke kampus, saya selalu teringat akan 3 istilah. Tadi begitu kita masuk, mahasiswa kita menyanyikan Gaudeamus Igitur. Saya kira ini sebuah istilah Latin yang sangat luar biasa. Bergembira rialah kita. Mengapa karena hari ini ada seorang putra Nusa Tenggara Timur yang mencapai gelar akademi tertinggi. Mari kita tepuk tangan. Profesor Dr. Hewan Marx. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kedua, setiap kali kita masuk dunia kampus, ada istilah non scholae sed dedicibus. Kita belajar bukan untuk kampus, bukan untuk sekolah, tapi kita belajar untuk hidup. Dan yang ketiga, pada hari ini ada sebuah istilah yang sangat luar biasa. Wi legitai serta perit coronavirus. Barang siapa yang berjuang secara sah dan dari jenjang yang paling bawah, dia akan mendapatkan mahkota. Dan pada saat ini Profesor Dr. Marx sudah mencapai mahkota sampai guru besar dan sampai profesor. Karena hari ini kita lihat saya punya rektor ini mukanya tambah berseri-seri, ibu juga senyumnya juga tambah lebar. Karena tadi waktu saya dengar pidato itu air mata hampir mau jatuh, terharu karena mengingat, merefleksi lagi kehidupan masa lalu. Itulah memang tiga istilah tadi yang saya gunakan pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur dan atas nama rakyat Nusa Tenggara Timur, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Nusa Cendana. Karena pada hari ini telah menghasilkan seorang putra terbaik dan memberikan pidato yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan ini tidak berkelebihan, kami akan mendapatkan sebuah dasar yang paling baik bagi kami untuk pengambilan keputusan. Karena bagaimanapun juga Nusa Cendana sudah memberikan hasil riset yang banyak bagi pengembangan Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mantan Pansus Undang-Undang Guru dan Dosen. Ibu Cici, saya waktu itu salah seorang pimpinan Pansus. Dan di Lutulan Fakulti, saya masih ingat benar, gelar profesor. Gelar profesor pada saat kami debat pada saat itu mengatakan bahwa profesor itu adalah mereka-mereka yang berpredikat sebagai pendidik. Tidak hanya sekedar pengajar, tapi dia adalah pendidik. Jenjangnya mulai jelas dari asisten dosen, mulai dari asisten ahli, mulai dari lektor muda, lektor madya, lektor kepala, sampai guru besar 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya masih ingat, mudah-mudahan tidak salah begitu. Jadi begitu dia tidak mengajar lagi, dia namanya profesor emeritus. Jadi Bapak Ibu, profesor itu adalah jenjang akademik yang tertinggi. Kalau doktor, ada doktor honoris causa. Tapi kalau profesor, saya kira tidak ada itu. Ya kan, profesor kan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Karena itu di dalam undang-undang dijamin itu, Pak. Saya ingat pada saat itu. Itu dia jenjangnya dari bawah. Begitu dia sudah tidak ngajar, dia namanya profesor emeritus. Ada teman saya yang profesor yang masuk di DPR, tapi dia bekas dosen. Saya jelek-jelek begini masih lektor kepala, jadi sebentar lagi mudah-mudahan. Dan dia agak sombong sedikit, Pak, karena memang itu jenjang, Pak. Jenjang dari bawah harus agak sombong, tapi tidak boleh congkak. Itu kalau sombong boleh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mengapa saya katakan demikian? Supaya anak-anak kita bisa jangan salah kaprah melihat. Kalau doktor boleh, ada doktor honoris causa.
Tapi kalau profesor, tidak, profesor itu kita. Dan itu dalam undang-undang saya bisa bertanggung jawabkan karena saya sendiri pada saat itu menyusun undang-undang itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terkait dengan mutu sumber daya manusia, tadi tidak berkelebihan, Ibu Dirjen sudah menekankan bahwa pendidikan ini merupakan peningkatan dari sumber daya manusia, memiliki knowledge, memiliki skill, memiliki attitude, dan jangan lupa harus memiliki daya juang. Jadi saya kira Bapak Ibu, akhir-akhir ini NTT ini digegarkan atau dikagetkan oleh kita semua. Saya harus mengklarifikasi ini Bu Prof dan Bapak Ibu supaya clear ya, tentang jam 5 pagi. Izinkan saya pada mimbar yang sangat terhormat supaya tidak menimbulkan kesalahan. Jam 5 bukan kegiatan belajar mengajar. Ini saya jelaskan lagi, bukan kegiatan belajar mengajar. Definisi pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kompetensi untuk bekal di masa yang akan datang. Mudah-mudahan saya tidak salah, tetapi saya yakin ini tidak salah. Pendidikan berasal dari bahasa Latin pedagogi, paida artinya mengantar, logos artinya ilmu, ilmu mengantar. Jam 5 kita mengantar anak kita, tapi bukan jam 5, jam 5.30. Jam 5 itu bangun dari tidur, jam 5.30 mari kita ramai-ramai pergi ke sekolah. Supaya apa? Anak-anak itu tidur jam 8 malam. Jangan tidur jam 9 malam, jam 10 malam, bahkan jam 11, jam 12, bahkan jam 1. Tidur harus 8 jam, bahkan lebih, Bapak Ibu. Oleh sebab ini juga mendidik supaya anak-anak kita bisa tidur lebih cepat, lebih awal. Nanti sampai di sekolah, suasananya juga rileks, bagus, ya. Anak-anaknya olahraga. Kemudian bila perlu ada bekal kita makan bersama. Tapi doa dulu, doa bersama. Ada yang sholat sebelah sana, ada yang berdoa di sini. Silakan sama-sama. Kemudian olahraga bersama. Habis olahraga bersama, kalau misalnya ada bekal kita makan bersama. Ibu guru dan bapak gurunya di sebelah sana, di ruangan. Untuk apa? Untuk menyiapkan apa yang dinamakan T instruktur umum dan T instruktur khusus. Karena di rumahnya belum tentu mereka mempersiapkan itu, lakukan evaluasi. Itu Bapak Ibu. Ini idenya. Jadi jangan lihat jam 5.30. Siapa yang mau sekolah jam 5.30 masih gelap gulita begitu. Benar Bapak Ibu, benar gitu. Tapi ini saya klarifikasi. Tetapi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Maka itu kita uji coba dulu hanya 2 sekolah, SMA 1 dan SMA 6, dan itu hanya kelas 12. Supaya kita mempersiapkan diri anak-anak kita ini supaya bisa ada daya juang sedikit lah. Gitu. Jadi Bapak Ibu mulai saat ini dengan adanya saya menjelaskan ini, mudah-mudahan tidak ada polemik lagi. Kita ngomong aja mengenai sumber daya manusia ke depan. Jadi itu supaya jelas kepada saudara-saudara sekalian. Ini forum yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nanti kita diskusi segera. Banyak sekali profesor yang ahli pedagogi di sini. Saya kira pasti setuju dengan saya bahwa anak-anak tidur hanya lebih dari 8 jam boleh. Tapi anak-anak tidak boleh begadang. Anak-anak tidak boleh terpengaruh oleh dunia-dunia luar yang malam-malam minum, mabuk dan sebagainya. Jam 8-9 tidur, jam 4 bangun. Sebelum air berkokok kita sudah bangun. Itu nenek moyang kita ajar dulu gitu. Itu jadi mulai dari itu latar belakangnya. Jadi jangan lagi kami dibilang lagi ini jam 5 terus jalan kaki lagi. Saya minta izin Bapak Ibu, Bapak Rektor, saya ini kesempatan Bapak Rektor supaya saya klarifikasi sekarang. Jam 5 itu bukan dari OSAU jalan ke Kupang jalan kaki, atau dari Soe di sana jalan kaki, tidak. Beda. Dari sini sampai ke Fakultas Kedokteran sana itu bisa jalan kaki, jangan pakai mobil. Dalam kampus ini dari fakultas ke fakultas jalan kaki sambil olahraga. Tapi kalau dari rumah sampai di sini ya jangan dong.
Bisa Feng Shui itu mati semua. Itu dimaksudkan dengan jalan kaki. Jadi jangan hanya dekat-dekat, kita mesti naik mobil. Jadi itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya berterima kasih atas mimbar ini, mimbar yang sangat terhormat, mimbar yang sangat luar biasa, memberikan kesempatan saya untuk memberikan sedikit klarifikasi. Mungkin tempatnya tidak pada tempatnya, tapi saya mengambil tempat ini walaupun saya minta izin dulu kepada adik saya, Pak Rektor, ini saya selalu panggil dengan adik, karena memang saya umurnya jauh lebih tua dari beliau. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi profisiat bagi Profesor Dr. Hewan Max Ugesan Sanam MSc. Sekali lagi profisiat. Marilah kita perkuat kolaborasi kita dengan Pentahelix untuk membangun NTT bangkit, NTT sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.